bodoh. Padahal secara realita keadaan yang mereka alami adalah benar-benar yang terjadi seperti yang mereka diskusikan. Tetapi Yesus bilang, engkau bodoh. Kenapa? Karena mereka mempersalahkan keadaan. Mereka menyalahkan orang lain terhadap situasi dan keadaan waktu itu. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui, mereka tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan, apa yang dirancangkan oleh Tuhan, yang harusnya memang dilalui oleh Yesus waktu itu. Sehingga Yesus bilang, kamu bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang harus terjadi. Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi dan keadaan yang begitu sulit. Tetapi pembelajaran hari ini firman Tuhan katakan, jangan sampai kita seperti dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan akhirnya hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Kita tidak memahami bahwa di situasi sulit sekalipun, Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Amin. Perhatikan, ketika segala sesuatu harus terjadi dan kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi, disitulah kebodohan kita. Karena itu tema pagi hari ini, jangan tidak menjadi bodoh. Jangan menjadi bodoh sehingga saudara dan saya tertipu oleh keadaan, sehingga akhirnya kita lupa memahami apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar supaya kita tidak menjadi orang bodoh di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak bodoh, saudara? Pertama, harus memiliki hati yang mau diajar. Yang kemarin ikut doa hari Jumat, saya sudah bagikan ini sepintas di dalam doa hari Jumat. Saudara, Mazmur 90 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman ini datang kepada kita pagi hari ini, menceritakan kepada kita bahwa ada dalam sebuah situasi yang sulit ketika Musa sedang memimpin bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, dan di tengah situasi yang sangat sulit, ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tegar tengkuk, dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang berontak, orang-orang yang tidak mau dengar, Musa datang di hadapan Tuhan. Musa minta, Tuhan ajar aku supaya aku memiliki hati yang bijaksana, supaya aku tidak menyalahkan yang lain, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan apapun di dalamnya. Sehingga Musa datang di hadapan Tuhan, dia bilang, ajarlah aku untuk menghitung hari-hari, ketika kita bisa melewati satu waktu melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Ajar kami untuk kami menghitung semuanya dengan hati yang bijaksana, yang dimana hati kita terus tertuju kepada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Bukan tertuju kepada persoalan, realita, keadaan, situasi memang semakin sulit. Keadaan tidak begitu baik. Itu yang terjadi ketika Musa memimpin bangsa Israel. Tapi satu hal yang kita mau belajar, Musa datang di hadapan Tuhan. Ajar aku supaya aku memiliki hati yang bijaksana, sehingga ketika melihat situasi tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, melihat situasi tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku tidak menyalahkan orang lain, aku tidak menyalahkan situasi, aku tidak menyalahkan keadaan, tapi biar mataku terus tertuju kepadamu. Ajar aku agar aku memiliki hati yang bijaksana, untuk aku tahu bahwa di dalam keadaan yang sulit Engkau selalu ada. Dalam situasi yang sangat rumit, Engkau ada di sana. Dalam keadaan yang tidak menentu, Engkau hadir di sana. Amin. Supaya jangan menjadi orang yang bodoh, milikilah hati yang bijaksana. Mau diajar, mau dididik, mau dibina, mau dibentuk. Karena
Karena dengan demikian engkau tidak akan menyalahkan orang lain. Amin. Hari-hari ini kalau kita melihat situasi dan keadaan, sepertinya tidak ada harapan untuk kita berbenah dan kembali ke dalam masa kejayaan yang dulu. Kalau hari ini kita melihat keadaan dan situasi semakin hari semakin sulit, tapi apakah kita mau menaruh kehidupan kita kepada keadaan itu? Atau kita mau memiliki hati yang bijaksana dalam Tuhan? Ajar aku supaya aku melihat dengan hati yang bijaksana keadaan yang sulit, situasi yang tidak menentu ini, dan biar aku hanya berpegang kepada ajaran-ajaran. Bagaimana kita mau diajar? Pertama, saudara, kita harus belajar rendahkan diri, rendahkan hati kita, supaya mau dididik, mau dibina, mau dibentuk, mau ditegur. Amin. Kalau tanpa dengan itu kita akan sulit menjadi orang-orang yang mau diajar. Mazmur 39 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di sana dikatakan, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidah. Berarti ketika hati bergejolak, fokus mulai beralih, tidak tahu apa yang Tuhan siapkan, kita berkata-kata seolah-olah kita benar, seolah-olah kita benar, tapi dikatakan hanya mengatakan dengan daging di dalam kedagingan kita, dengan keluh kesah karena kedagingan tidak akan memperbaiki keadaan kita. Hanya dengan ketika engkau datang di hadapan Tuhan, relakan dirimu untuk dididik, untuk diajar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Saudara menyadari akan keadaan siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan rela untuk dididik oleh Tuhan. Sekalipun terkadang situasi dan keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mengharapkan begitu besar, tapi setitik pun tidak didapatkan. Mengharapkan begitu banyak, tapi tidak ada yang digenggam oleh tangan. Keluh kesah, omelan, amarah, menyalahkan semua orang. Ketika apa? Ketika kita tidak mau rendahkan diri kita untuk terima didikan dari Tuhan, untuk terima ajaran dari Tuhan, kita akan menyalahkan semuanya. Tetapi pagi hari ini kita percaya bahwa ketika kita mau diajar dan memiliki hati yang mau dididik, sesulit apapun keadaan, kita percayalah bahwa Allah melalui firman-Nya dia memberi janji bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan. Dan Allah berjanji dia akan memberikan kekuatan bagimu untuk engkau bisa melaluinya, melewatinya, menanggungnya. Tidak ada pencobaan yang engkau alami yang melebihi kekuatan, kemampuan di dalam dirimu. Pegang janji Tuhan dan hidup di dalamnya. Berilah dirimu untuk selalu mau dididik, diajar. Yang kedua adalah mengikuti cara Tuhan meskipun itu bertentangan dengan kemauan hati kita. Saudara, satu saat Daud dikejar-kejar oleh mertuanya. Satu saat ketika Daud mulai dipuji-puji oleh bangsa Israel, mertuanya mulai marah. Dan akhirnya Daud dikejar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain.
Dan Daud sadar betul, tahu benar bahwa mertuanya Saul sudah berniat untuk membunuhnya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dan akhirnya tibalah mereka di En-Gedi, saudara. Ketika mereka ada di En-Gedi, informasi itu sampai kepada Saul. Dan Saul bergegas dengan membawa pasukan-pasukannya ingin membunuh Daud. Saudara, orang-orang yang mengikuti Daud tahu betul bahwa mertuanya Daud ini ingin membunuh, memang menghabiskan hidupnya. Dan saat itu tibalah situasi dan keadaan yang dalam pandangan manusia sangat menguntungkan. Ketika Daud mendapat informasi dan Saul sedang tidur, Daud pergi menjumpai Saul. Orang bilang ini waktu yang tepat untuk membunuh Saul, karena dia yang telah mengejar Daud. Daud hidup tidak tenang, dia tidak nyaman, dia ada dalam keadaan yang darurat, dan supaya menurut pandangan manusia untuk keluar dari situasi, dia harus menghabisi Saul waktu itu. Tapi apa yang terjadi ketika semua pengikut-pengikutnya mengatakan inilah kesempatanmu? Apa yang dia katakan, firman Tuhan di satu sebuah katakan, ketika dia hanya memotong puncak jubah dari Saul, hatinya bergetar. Dan dia bilang apa? Jauhkanlah daripadaku menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jauhkan daripadaku menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Daud mau memikirkan untung ruginya, itu adalah waktu yang tepat, situasi yang tepat. Kalau Daud tanpa mendengarkan suara Tuhan baik-baik, maka dia akan mengatakan ini yang Tuhan mau. Tanpa dia memiliki kepekaan mendengar apa yang Tuhan perintahkan, dia akan katakan Tuhan telah mengulurkan tangannya untuk menolong dia, membawa musuhnya datang di hadapan dia. Tetapi kalau kita baca apa yang dikatakan di Daud di dalam 1 Samuel 24, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan musuhku, walaupun tuannya terus berniat untuk membunuhnya, walaupun tuannya ingin menghabisinya, tetapi dia tetap memberi penghormatan kepada tuannya. Jauhkan daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhan, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sedemikiannya kebesaran hati Daud untuk mau berpihak kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam dirinya, sekalipun situasi tidak membuat dia aman, sekalipun situasi tidak membuat dia tenang. Milikilah kebesaran hati, mau dididik dan tetap mengikuti cara Tuhan, bukan mengikuti cara manusia. Amin. Dalam perjalanan hari-hari ini, kita sedang menantikan cara yang tepat untuk kalau bisa keluar dari persoalan, kalau bisa keluar dari masalah. Tetapi saudara dan saya harus menambahkan kepekaan untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Karena jangan sampai kita memberi penilaian seperti pengikut-pengikut Daud yang mengatakan Tuhan telah menyerahkannya kepadamu. Tetapi kalau kita lihat, Daud memiliki cara mendengar yang berbeda dengan orang-orang yang ada sekelilingnya. Yang ketiga,
Milikilah kepekaan untuk melihat sebuah rencana besar di balik persoalan yang saudara dan saya hadapi. Milikilah kepekaan, saudara. Ingat, satu ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 10 orang datang dengan berita yang berbeda dengan yang 2 orang. Kalau hari ini mau voting, maka 2 orang ini kalah. Kalau mau dengar suara terbanyak, maka 2 orang ini tidak ada artinya. Kenapa? Karena 2 orang ini melihat dengan cara berbeda mereka melihat situasi. Dan mereka yang 10 orang melihat dengan cara dagingnya melihat. Dan apa yang terjadi? 2 orang ini harus berhadapan dengan 10 orang ditambah dengan bangsa Israel yang ingin melempari mereka. Tetapi apa yang membuat mereka mempertahankan perbedaan? Kedekatan mereka dengan Tuhan, keintiman mereka dengan Tuhan, sehingga mereka diberi kemampuan untuk bisa melihat apa yang tidak bisa mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Mereka bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh telinga jasmani mereka. Itu yang dialami juga oleh Daud waktu itu. Banyak orang beranggapan Tuhan sudah membawa Saul untuk dihabisi waktu itu. Tapi seorang diri Daud berkata tidak. Itu bukan yang diinginkan Tuhan. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara ingat situasi yang begitu pahit dialami oleh Ayub waktu itu. Harta habis, lenyap. Anak-anaknya semua lenyap, habis. Situasi begitu pahit, mengalami penderitaan dan duka cita yang mendalam dalam diri Ayub. Timbul hitung-hitungan dengan Tuhan. Istri mengajak dia untuk menutupi Tuhan. Orang-orang yang di dekat dia mengajak dia untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena situasi begitu mencekam, menekan dirinya. Tidak ada yang enak ketika situasi itu datang. Tetapi satu ketika Ayub datang di hadapan Tuhan, dia katakan, Tuhan, hanya dari kata orang aku mendengar, tapi hari ini mataku sendiri menyaksikan Engkau Tuhan yang membelaku, Engkau Tuhan yang ada di pihakku, Engkau Tuhan yang tidak meninggalkanku. Saudara, ada begitu banyak kesaksian. Kadang-kadang kesaksian orang kita banggakan. Tapi hari-hari ini, biarlah saudara dan saya di situasi yang sulit sekalipun, satu waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, bahwa mataku memandangmu. Kenapa? Dari situasi yang sulit, dari tempat yang rendah, dari keterpurukan, dari ketidakberdayaan, Tuhan mengangkat saudara dan memindahkan saudara di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Apa yang kurang enak dari kehidupan Ayub? Setelah dirinya dipulihkan, firman Tuhan katakan bahwa 10 kali lipat apa yang hilang dari dirinya dikembalikan Tuhan. Amin. Situasi yang buruk, keadaan yang buruk, yang belum pernah terjadi dalam diri. Tetapi kalau engkau katakan, Tuhan, mataku memandangmu, firman Tuhan memberi jaminan Dia akan memampukan engkau dan mengeluarkan engkau dalam situasi yang tidak enak sekalipun. Amin. Karena itu jangan takut menghadapi keadaan apapun. Kalau hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus,
Dia yang tergantung di atas kayu salib memberi jaminan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Dia Tuhan yang memberikan jaminan kemenangan bagi saudara dan saya yang mau katakan mataku memandang. Sehingga perhatian dan fokus kita tidak hanya tidak beralih kepada persoalan masalah yang setiap hari kita hadapi. Kenapa? Karena ketika matamu memandang persoalan itu tidak akan beranjak dari itu. Ketika engkau melihat keadaan ekonomi tidak pernah membaik, keadaan ekonomi itu tidak akan membaik. Dunia tidak pernah bisa memberi jaminan apapun dalam diri selain daripada engkau tetap bergantung kepada Yesus Kristus, Allah Immanuel, yang memberi janji Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita rindukan. Dia Tuhan yang tetap setia. Amin. Mazmur 25 ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Biarlah engkau dan saya, saudara dan saya, mengisi hari-hari kita, serumit apapun, sesulit apapun. Engkau yang tetap ku nanti-nantikan. Engkau yang tetap ku harapkan, ku rindukan di dalam hidupku, bukan hal yang lain. Amin. Dia sumber semuanya, sumber segalanya. Dia Tuhan yang tahu yang terbaik bagi hidup, untuk membawa engkau menduduki tempat yang terbaik, membawa engkau menempati tempat yang terbaik. Saudara dan saya harus belajar relakan diri kita untuk diproses dan dibentuk. Amin. Dan seringkali saya sampaikan, proses pembentukan dan didikan itu seringkali tidak menyenangkan daging kita. Pasti ada teriakan, pasti ada marah, pasti ada tangisan di sana. Yang penting adalah saudara dan saya tidak beralih fokus hidup kita kepada persoalan. Tetap fokus kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Engkau Tuhan yang memberi jaminan bagi kami.